Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ilallahi bi'idzni wa sirajan muniran. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Hayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadis syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dengan landasan Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya mengenai sesuatu yang menjadi kemudaratan bagi dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiat tersebut menjadi ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin, jika dikaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yahsya, yang secara semantik istinbatnya wal yahsya adalah sifat amr. Kaidah mengatakan
Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran negara. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang nanti mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah dengan tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini bisa memudahkan remaja dan pemuda dalam proses filtralisasi budaya sehingga mereka terbebas dari takut buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Haji Habib B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan ialah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi-generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional, hingga menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro-Darmo, Jong Islaman Tenbon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi stoogever, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua, selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Subbanul yaumi rijalul ghadi. the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya
Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pada untuk mereka petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda, ia menjadi generasi penerus bangsa. Mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar, dan belajar. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa tercinta kita ini. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Yang diantaranya, yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang terakhir, yang kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya. Maka seyogyanya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah baik fisik, mental, ataupun intelektual. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu kami memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.